Semuanya. Jadi, kita di sini sedang membuat video mengulik sejarah peninggalan Belanda di Purwokerto. Kita sedang di Heterospace Purwokerto. Ikuti keseruan kita ya. Bangunan ini sudah berdiri lebih dari 80 tahun dan punya perjalanan sejarah dari masa penjajahan, masa kemerdekaan, sampai sekarang berubah menjadi Heterospace Purwokerto. Sedikit gambaran, bangunan dibangun pada tahun 1930 dan selesai pada tahun 1938. Bangunan ini mulai dibukani pada tahun 1939 oleh Presiden Banyumas. Ini masih sendirian. Bangunan ini menjadi saksi bisu dari perpindahan pusat pemerintahan Banyumas ke Purwokerto. Alasannya karena Purwokerto dinilai sebagai tempat yang strategis secara ekonomis dan memiliki potensi perkembangan yang lebih cepat. Kita lagi di lobi gedung Heterospace Purwokerto. Sebelum kita lanjutkan, ayo kita lihat. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Tahun 1939, gedung ini selesai sepenuhnya dan mulai dihuni oleh Residen Banyumas. Sejak saat itu, gedung ini menjadi pusat administrasi, kebijakan pemerintahan, dan urusan birokrasi wilayah Banyumas. Bisa dibilang, dari gedung inilah keputusan besar yang memengaruhi masyarakat Banyumas dibuat pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, gedung Heterospace ini tetap aktif digunakan untuk keperluan pemerintahan. Walaupun status pemerintahan berubah, gedung ini masih menjadi pusat kegiatan administratif. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Teman-teman, ini adalah ruangan. Di sini terdapat kamar. Sebab kau terlalu Di sini terdapat balkon juga di sana. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Selama perjalanan waktu, gedung ini mengalami berbagai perubahan fungsi sesuai kebutuhan masyarakat. Mulai tahun 2022, gedung ini tidak lagi dipakai sebagai kantor pemerintahan dan menjalani restorasi supaya tetap kokoh sebagai bangunan bersejarah. Setelah itu, gedung ini diaktifkan kembali sebagai Heterospace Purwokerto. Heterospace adalah ruang kolaborasi yang digunakan untuk kegiatan komunitas, UMKM, pendidikan, sampai program pemerintah. Kalian tahu nggak sih siapa arsitek bangunan Heterospace ini? Siapa? Aku tahu. Jadi, nama arsiteknya adalah Insinyur Herman Stamford Karsten. Oh, itu
sekali. Katanya, arsitek itu juga membangun bangunan yang ada di Indonesia juga loh. Wah, keren banget. Jadi, gak heran kalau gaya arsitekturnya megah, seperti jendela besar, pilar tinggi, dan tata ruang luas, supaya mencerminkan status kekuasaan pejabat kolonial masa itu. Itu adalah sejarah panjang tentang Gedung Heterospres Purwokerto. Sekian dari kami. Masih sudah menemani kami mengawali sejarah Gedung Heterospres Purwokerto. Hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan